Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bersama Dokter Ulwan Jadi Pintar. Kali ini Dokter Ulwan akan membahas tentang bayi lahir dengan ibu penderita TB paru, dimana langsung diambil dari sumbernya itu PPMIDai. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe Dokter Ulwan atau Dokter Ulwan channel, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya jadi pintar. Oke, latar belakang mekanisme infeksi intrauterin ada beberapa cara. Yang pertama, penyebaran hematogen melalui vena umbilikalis atau aspirasi jalan amnion yang terinfeksi atau TB kongenital. Kemudian transmisi melalui proses persalinan atau TB natal, kemudian penularan secara droplet yaitu pada TB postnatal. Untuk faktor resiko, yang pertama epidemi HIV, imigrasi dari daerah resiko tinggi TB ke daerah resiko rendah TB, peningkatan transmisi pada fasilitas kesehatan, multidrug resisten TB, dan penurunan pelayanan kesehatan TB. Untuk anamnesis, TB kongenital terjadi pada bayi usia 1-84 hari. TB kongenital menimbulkan gejala usia 2-3 minggu. Yang pertama, demam, kemudian gagal tumbuh, letargi irritabel, toleransi minum buruk, dan distensi abdomen. Untuk pemeriksaan fisik, yaitu pembesaran kelenjar, berat badan turun, hepatosplenomegali, distress respirasi, air discharge, apnea, ikterus, BBLR, prematur, dan tanda-tanda pada sistem saraf pusat. Untuk lab, dilakukan uji tuberkulin, meskipun bisa negatif kecuali infeksi sudah 4-6 minggu. Kemudian pemeriksaan plasenta bisa pada PA, mikrobiologis, BTA, dan biakan TB. Kemudian USG abdomen bila ada hepatomegali, dan biopsi hati bila ada lesi hati. Kemudian ronsen menunjukkan adanya adenopati atau infiltrat atau bentuk miliar. Kemudian pemeriksaan BTA pada cairan lambung dan lumbar fungsi pada TB miliar atau meningitis TB. Untuk tata laksana, bila ibu menderita TB paru aktif dan dapat obat kurang dari 2 bulan sebelum melahirkan atau diagnosis TB setelah melahirkan, maka jangan vaksin BCG setelah lahir. Beri profilaksis inositid atau INHA 5 mg per kilogram berat badan sekali sehari per oral. Pada usia 8 minggu, evaluasi atau catat BB dan lakukan tes mantuk dan radiologi bila memungkinkan. Bila positif, obati TB, bila negatif beri profilaksis INHA selama 6 bulan. Kemudian kortikosteroid diberikan pada meningitis TB. Kemudian apabila MDR, beri 4 macam obat selama 12-18 bulan. Kemudian tunda vaksin BCG selama 2 minggu setelah pengobatan selesai. Bila vaksin BCG sudah diberikan, ulang pemberiannya 2 minggu setelah pengobatan INHA selesai. Yakinkan ibu bahwa ASI tetap boleh diberikan dan silakan ibu menggunakan masker. Lakukan tindak lanjut terhadap bayinya tiap 2 minggu untuk menilai kenaikan berat bayi. Untuk pemantauan, ibu baru terdiagnosis setelah melahirkan atau belum diobati, semua anggota keluarga harus diperiksa lebih lanjut untuk kemungkinan infeksi. Bayi diperiksa foto ronsen dan tes PPD pada usia 4-6 minggu. Ulang tes PPD pada usia 4 bulan dan 6 bulan. Bila tes negatif pada usia 4 bulan dan tidak ada infeksi aktif seluruh anggota keluarga, pemberian INHA dihentikan. ASI dilanjutkan dan bayi tidak perlu dipisahkan dengan ibunya. Ibu tidak mengalami infeksi aktif dalam pengobatan. Hasil pemeriksaan sekutu negatif dan ronsen stabil. Foto ulang ibu pada 3 dan 6 bulan setelah melahirkan dan yakinkan ibu tetap minum obat. Periksa anggota keluarga lain. Bayi diperiksa tes tuberkulin PPD usia 4 bulan. Bila hasilnya negatif, sebelum ibu negatif dan anggota lain tidak terdeteksi, hentikan pemberian INHA. Ulang pemeriksaan tuberkulin pada usia 6, 9, dan 12 bulan. Bila ibu mendapatkan pengobatan secara adekuat, periksa ronsen ibu pada 3 atau 6 bulan setelah melahirkan. Ada kemungkinan terjadi eksaserbasi. Kemudian lakukan pemeriksaan ulang tes tuberkulin PPD tiap 3 bulan selama 1 tahun. INHA tidak perlu pada bayi. Kemudian periksa anggota keluarga lain. Untuk pencegahan, tindakan pencegahan paling efisien adalah menemukan dan mengobati TB sedini mungkin pada pasien hamil. Kemudian screening TB, HIV, diabetes, dan lainnya pada daerah epidemis. Oke, bolo-bolo, mungkin cukup sekian penjelasan dari Dr. Ulwan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.